Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah ini mengejutkan ya soal undang-undang KUHP ini kabarnya sudah resmi ya jadi undang-undang. Saya kira kalau sudah resmi jadi undang-undang seperti apa yang disampaikan oleh Partai Gerindra begitu kan, oleh kader Partai Gerindra, Habibur Rahman yang mengatakan bahwa bisa saja KUHP yang baru ini bisa menggagalkan Roy Suryo ya untuk dimasuk penjara ya, bahkan jadi tersangka begitu. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya, kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice, tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur, gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Karena kalau KUHP yang baru ini berlaku ya kan ini kan tanggal 2 sudah berlaku kabarnya begitu kan ya, maka status tersangka Roy Suryo ini batal demi hukum. Apakah benar seperti itu? Nah, ini menjadi pukulan telak bagi seorang Jokowi begitu. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena KUHP yang lama begitu kan ya akan diganti dengan KUHP yang baru begitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman yang mengatakan bahwa kasus Roy Suryo CS itu bisa dipakai ya restoratif justice. Artinya secara tidak langsung menandakan bahwa Roy Suryo CS dan kawan-kawan mereka begitu kalau menggunakan pasal KUHP yang baru ini, maka KUHP yang lama walaupun sudah jadi tersangka begitu kan ya, maka ini bisa saja batal. ini keren ya. Kok keren Bang? Ya kita lihat saja bahwa Roy Suryo ya aman-aman aja begitu kan ya. Sehingga Jokowi gagal untuk memenjarakan Roy Suryo. Ya inilah yang terjadi begitu. Tapi ada dampak positifnya begitu. Nah, dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi dengan laporan pencemaran nama baik dan fitnah dan penghasutan oleh Jokowi ya, maka dari beberapa yang diajukan ya oleh Jokowi begitu kan ya, kalau kita menggunakan pasal 310, pasal 311 dan pasal 160 ya KUHP yang lama begitu kan ya, maka ini bisa gugur begitu, bisa dinyatakan gugur, di mana pasal 310, pasal 311 dan pasal 160 KUHP itu berat sekali begitu kan ya, ancamannya begitu kan. Nah, pertanggal 2 Januari 2006 adalah batas di mana untuk menggunakan ya KUHP yang baru itu begitu. Artinya ini kalau sudah disahkan di situ sudah jelas begitu kan. Nah, Polda Metro Jaya juga mengungkapkan ya 8 orang yang jadi tersangka begitu yang kemudian dijadikan 2 klaster ya. Klaster pertama itu ada Egy Sujana, terus kemudian ada Kurniati Rohyani, ada Damai Hari Lubis, ada Rustam Effendi begitu kan ya. Itu mereka ya dijerat dengan pasal 310 KUHP, 311 begitu kan, dan pasal 160 begitu kan. Nah, kemudian klaster yang kedua yaitu ada Roy Suryo ya, ada Rismon, ada Dr. Tifa. Mereka dijerat dengan pasal 310, 311 dan pasal 32 begitu kalau nggak salah begitu kan. Dan itu sangat berat sekali begitu. Nah, dengan adanya yang baru ini menandakan bahwa begitu kan ya, Polda Metro Jaya harus segera menghentikan ya penyidikan jika tidak ingin ya ke depan timbul permasalahan hukum yang justru dapat merugikan pihak Polda Metro Jaya itu sendiri. Nah, awal tahun 2026 ini telah memberi sinyal ya malapetaka bagi seorang Jokowi begitu. Kenapa? Karena bisa jadi orang beranggapan gagal untuk memenjarakan Roy Suryo CS. Ini kan pada akhirnya ngeri.
Nah, undang-undang yang lama ini sudah tidak dipakai per Januari kemarin, per 2 Januari kemarin begitu. Artinya menggunakan pasal yang baru. Nah, pasal yang baru itu kabarnya begitu kan, kabarnya ini akan bisa saja Roy Suryo ini bisa saja batal begitu kan ya untuk proses hukum kepada Roy Suryo dan sebagainya begitu. Nah, lantas bagaimana dengan Habibur Rahman? Nah, rapat paripurna DPR ini menyetujui sebenarnya rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ya, RUU KUHP ya, menjadi undang-undang. Nah, kesepakatan itulah yang kemudian diambil secara bulat oleh Ketua DPR ya, ada Partai Gerindra begitu ya di Komisi 3 begitu kan ya. Tujuannya KUHP yang baru itu untuk menuju keadilan yang hakiki. Tidak ada lagi hukum-hukum yang kemudian kriminalisasi dan sebagainya begitu. Kabarnya begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja begitu, ada sisi kelemahannya. Nah, kalau kita melihat bahwa dengan undang-undang yang kemudian melihat laporan Jokowi dan relawan lainnya begitu atas para terlapor yang kemudian kini sebagai sebagian yang menjadi tersangka dalam kasus pencemaran ya, fitnah dan penghasutan didasarkan pada aturan KUHP tersebut, yakni 310 KUHP, pasal 311 KUHP ya, terus kemudian pasal 180 KUHP. Kini pasal-pasal tersebut ya dianggap sudah tidak relevan, artinya sudah tidak dipakai lagi begitu kan. Proses hukum ya tahap penyidikan terhadap Polda Metro Jaya yang berdasar hukum pasal-pasal tersebut ya tidak boleh dan tidak bisa lagi dilanjutkan atau setidaknya berhenti demi hukum. Apakah nanti benar ya Roy Suryo ya terhadap penyidikan ini akan berhenti begitu? Lantas bagaimana dengan soal ijazah Jokowi begitu? Ini kan masih banyak nuansa-nuansa yang mengatakan bahwa wah, bisa gigit jari begitu kan termol-termol itu begitu. Nah, pihak kepolisian sebagian penegak hukum ya tentu mengetahui ya jika proses dilanjutkan maka kelak pihak kejaksaan dipastikan akan menolak. Kenapa? Karena kejaksaan ya tidak mungkin ya menerima pelimpahan perkara yang ketentuan-ketentuannya atau pasal-pasalnya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Nah, apalagi untuk ya sampai ke tahap pengadilan. Saya kira tidak ada dakwaan dibacakan oleh JPU ya dengan pasal-pasal usang dan kemudian tidak dipakai itu begitu kan. Nggak tahu lagi nanti penafsiran-penafsiran yang akan muncul lagi begitu. Nah, kalau dalam kasus tuduhan ijazah Jokowi ini begitu kan ya, ijazah palsu Jokowi ini ya dugaannya dengan laporan pencemaran baik dan sebagainya yang menggunakan pasal 310, 311 dan kemudian 160 maka dinyatakan gugur. Padahal ya kita tahu bisa saja ini akan Jokowi gigit jari begitu. Ya inilah yang terjadi begitu. Kalau sudah disahkan seperti ini maka apa yang kita lihat ke depan itu adalah bahwa bagian dari bisa saja Roy Suryo ini selamat begitu dengan adanya KUHP yang ini begitu kan ya. Karena begitu banyak ya seperti apa yang disampaikan oleh Komisi 3 bahwa Roy Suryo nantinya begitu kan, nantinya kalau menggunakan KUHP yang baru maka jelas begitu kan ya tidak lagi kemudian jadi tersangka, bisa saja tidak digunakan begitu kan dengan KUHP yang dianggap bahwa KUHP Orde Baru begitu sebagai korban kriminalisasi terhadap Roy Suryo. Nah, salah satu yang kemudian kita lihat ya ke depan begitu kan, apakah nanti ada gugatan-gugatan lain begitu. Ya, geng Solo begitu kan ya, dan termol-termol ini sudah kepanasan sebenarnya. Ya inilah politik yang terjadi begitu. Artinya hukum itu kan sudah disahkan ya, ada bisa saja Roy Suryo ini angin segar bagi Roy Suryo ini menandakan bahwa bebas begitu kan ya, bisa saja tersangka nanti bisa saja sudah hilang begitu. Nggak tahu lagi nanti apakah ini tetap pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya akan kuasa hukum dari Jokowi akan tetap menggunakan pasal itu atau bagaimana? Karena pasal-pasal nanti akan banyak penafsiran yang terjadi yang ada begitu kan oleh
kuasa hukum dan sebagainya. Nah, dengan adanya seperti ini ya, maka orang-orang akan melihat bahwa status tersangka Roy Suryo CS ya bisa saja batal demi hukum begitu kan. Nah, makanya yang saya katakan tadi, ini akan menjadi pukulan telak bagi seorang Jokowi itu sendiri. Ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Ini ngeri-ngeri sedap, tapi ya inilah yang terjadi begitu. Saya melihat bahwa kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya, yang terjadi begitu kan ya, bahwa masih menggunakan pasal-pasal yang baru ya, wallahu a'lam begitu kan. Apakah nanti akan ada hal-hal yang kemudian melihat bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan atau bagaimana begitu kan ya, karena kita lihat saja seperti apa yang kemudian dilakukan, tuduhan-tuduhan terhadap Jokowi, terus kemudian masih banyak hal-hal yang kemudian ditelusuri begitu kan ya. Apakah dugaan ijazah ini benar-benar palsu atau asli begitu? Kita tunggu saja. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen begitu. Ada yang mengatakan 1000% saya tidak percaya terhadap apa yang kemudian menjadi viral hari ini ya. Apalagi soal KPU. Wih, ngeri-ngeri sedap ya. Ini salah satu komentar soal dugaan-dugaan ijazah Jokowi begitu kan ya, dan kemudian apa yang menjadi pertimbangan begitu kan. Nah, Komisi 3 DPR RI ini mendesak percepatan soal pengesahan RUU dan sekarang sudah disahkan begitu. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa bagaimana soal perampasan aset? Ini kok tidak dibahas? Kabarnya begitu. Nah, perampasan aset kan sangat penting sekali begitu kan ya, untuk menunjukkan bahwa para koruptor atau siapapun begitu kan ya, untuk tetap ditegakkan di situ begitu ya. Tidak hanya KUHP yang baru selalu ngarcep paling terdepan, tapi soal perampasan aset ini kan penting sekali begitu kan ya. Makanya saya memandang bahwa melihat realitasnya begitu, apakah hukum ini di Indonesia tetap hanya itu aja atau bagaimana begitu kan. Ini kan sangat penting sekali begitu pada akhirnya begitu kan ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu kan, misalnya dia mengatakan begini, yang saya katakan di podcast Terus Terang beberapa bulan yang lalu setelah Roy Suryo mencetak bukunya tentang ijazah Joko Widodo, saya belum pernah bicara apapun tentang ijazah itu. Dan kemudian ya seperti apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD begitu, seharusnya gampang begitu kan untuk melakukan ijazah itu ya, bawa ke pengadilan begitu kan. Nah, kenapa kok ini semakin rumit nih? Hal sederhana jadi rumit ya, tinggal tunjukkan saja ini. Hal sederhana jadi rumit, tinggal tunjukkan saja ijazahnya. Kalau soal hukum ya, Roy Suryo hanya berputar pencemaran nama baik tanpa membuktikan keaslian ijazahnya, sampai kiamat juga akan banyak orang yang menyaksikan ya sulit benar jadi negarawan. Negara sebesar ini harus dibuat repot dengan urusan ijazah satu keluarga. Bila segalanya apa adanya tentu tidak serumit ini dan bertele-tele begitu. Dan itulah spekulasi masyarakat. Jadi menandakan bahwa tunjukkan aja, selesai sudah begitu kan ya. Dan pada akhirnya Jokowi kalah. Kenapa kok Jokowi kalah begitu? Karena setelah KUHP yang lama dilakukan begitu kan ya, ditersangkakan kepada Roy Suryo CS, justru ada KUHP yang baru yang kemudian menjadi pendukung dan angin segar bagi Roy Suryo. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sia-sia mereka. Sudah bayar kuasa hukum, sudah repot-repot, capek-capek begitu. Kenapa kok tidak ditunjukkan? Lebih mudah begitu kan. Tunjukkan aja, selesai sudah. Ngapain kita harus berrepot-repot sana sini begitu kan, harus datang ini, datang sana sini, kan ngeri-ngeri sedap bos. Inilah yang terjadi. Makanya KUHP yang baru kata Habibur Rahman begitu kan, bisa saja Roy Suryo ini ya bebas, artinya tidak lagi dikenakan dengan pasal-pasal itu begitu. Nggak tahu lagi nanti kalau ada pencemaran nama baik yang kemudian KUHP yang baru begitu kan, yang lama begitu kan ya, akan mau dipakai lagi atau tidak begitu. Tapi yang jelas KUHP yang baru ini begitu sudah menandakan
ada yang mengatakan bahwa ini batal demi hukum begitu. Polda harus stop soal proses itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya melihat masih belum membaca secara utuh, tapi klaster yang kemudian yang menjadi tersangka terhadap 8 orang itu bisa saja diselamatkan dengan KUHP yang baru begitu kan ya. Nah pertanyaannya, apakah KUHP yang lama tidak dipakai lagi? Jelas tidak dipakai. Apakah Kapolda nanti dan kuasa hukum dari Jokowi ini akan memakai undang-undang yang lama atau undang-undang yang baru? Yang jelas undang-undang yang lama sudah tidak dipakai lagi begitu. Dan ini menjadi pukulan telak bagi seorang Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.